Semua kefakiran, semua penyakit, semua rasa takut, semua bala di dunia, dalam urusan dunia, bukan dalam urusan agama kita bicara. Dalam urusan dunia ini, di situ ada 5 perkara yang seharusnya orang yang berakal itu bergembira, kemudian bersyukur. Karena memang syukur ini atas kegembiraan gitu. Jadi dalam semua rasa sakit, semua kefakiran, semua kesusahan, di situ ada 5 perkara yang membuat orang berakal tuh bersyukur dia. Artinya mencapai makom syukur tadi kan. Makom yang pertama, jaza. Itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian sabar, kemudian ridha, kemudian syukur. Ini belum bicara gimana antum bisa bersyukur. Yang pertama, beliau menyebutkan semua musibah, kullu musibah, wa marad, dan penyakit ya, boleh jadi dalam pandangan kita itu lebih besar daripada yang menimpa kita. Kalau bicara penyakit, memang ada orang yang kena kanker. Engkau kena kanker stadium berapa? Stadium 1. Oh, alhamdulillah engkau. Di sinilah ucapan alhamdulillah engkau. Belum stadium 4. Jadi kan dia, oh iya ya alhamdulillah. Yang awalnya dia mungkin nangis, ini itu macam-macam. Kalau diingatkan dia, alhamdulillah engkau, maka dia bersyukur. Kemudian ada orang mungkin yang matanya buta. Artinya dia awalnya bisa melihat. Kemudian dia kecelakaan, satu matanya harus diangkat. Alhamdulillah engkau. Alhamdulillah apa? Aku dia iso ndelok kaya ini. Alhamdulillah kan bisa satu untuk melihat. Allah bisa ambil dua-duanya loh. Allah bisa ambil dua-duanya. Dia mikir, iya ya. Apa sekarang yang menghalangi Allah untuk mengambil dua-duanya? Kan karena kesian sama antum. Allah kasih nikmat sama antum gitu loh. Jadi dalam semua musibah jemaah, umpamanya musibah di anak ya. Anak mungkin pulang tabrakan, atau ada seorang anak yang meninggal dunia. Ada seorang ustadz, hafizahullah ya, punya anak masih kecil jemaah. Main sama ibunya nyuci baju kan, ngisi bak air ya. Tahu-tahu anaknya nyemplung di sana dan meninggal dunia. Ya apa perasaannya jemaah? Ibu melihat anaknya di situ udah meninggal. Karena biasanya anak kecil kan kalau kepreset itu dia seakan-akan dalam banget ya. Ya memang sudah takdir Allah Azza wa Jalla. Di sini tatkala dia alhamdulillah satu yang meninggal. Allah bisa bikin semuanya mati kalau Allah mau. Jadi selalu kita berbaik sangka sama Allah yang akan membuat kita bersyukur. Allah jadikan musibahnya cuma sampai sini. Sampai sini musibah. Allah bisa tambah sebenarnya musibahnya. Allah bisa lipat gandakan, tapi enggak. Maka dia bersyukur karena musibahnya tidak lebih besar dari apa yang dia rasakan sekarang. Itu yang pertama. Syukur enggak jamaah? Syukur. Yang kedua, dia bersyukur kepada Allah karena musibahnya bukan dalam urusan agama, urusan dunia. Karena katanya kita udah tahu tuh, nikmat yang paling agung itu nikmat iman. Kalau sekedar kehilangan yang urusan dunia, alhamdulillah, ana masih bisa sholat ya, ana masih puasa. Antum ketika ngelihat orang meninggalkan puasa, dikasih cobaan sama Allah. Ada orang dikasih bala sama Allah, akhirnya sampai berzina. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah menyelamatkan antum. Maka alhamdulillah, musibahku tidak dalam urusan agamaku. Maka bersyukur lagi nih dia kepada Allah. Karena Allah tidak memberikan musibah dalam urusan agama. Sedangkan Nabi SAW sering berdoa mengatakan, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami menimpa agama kami gitu loh. Kita sering futur loh jemaah. Antum bisa ngelihat ya. Antum ketika futur, antum ya Allah, biasanya ana zikir pagi petang, sekarang ndak zikir. Cuma baca, apa ya, sing kalau bisa baca dikit tapi semuanya sudah mewakili. Nggak ada. Ana baca ayat kursi aja sudah. Dia kehilangan.
Jadi ada kehilangan nikmat dalam urusan agama tapi nggak merasa. Tapi kalau urusan dunia, merasa banget dia. Ada orang sampai masjid tahu-tahu wis bubar jemaah. Musibah itu jemaah. Masjid ya Allah wis bubar. Antum kehilangan pahala 27 rakaat, 27 rakaat, 27 derajat ya. Atau kadangkala antum ketiduran ya, ana ini biasanya sholat malam ya, kok tadi malam ana nggak sholat ya, musibah buat dia. Walaupun kita bicara kan sunnah Ustaz, nggak wajib, iya, tapi tetap kau kehilangan nikmat loh, kehilangan pahala. Tapi orang kadang-kadang nggak merasa. Maka kita bersyukur karena musibahnya tidak menimpa agama kita. Yang ketiga, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada hukuman yang Allah berikan di dunia ini, melainkan Allah bisa menundanya di akhirat. Kan kita tahu kata Nabi SAW, ma yusibul mu'min, tidak ada musibah yang menimpa orang beriman, min nasabin wala wasabin wala saqamin hatta hamma yahammu hatta syaqu syaqwa. Tidaklah seorang beriman yang terkena penyakit, capek, lelah, rasa gundah ya, galau hidupnya, kekhawatiran, kecemasan, sampai duri yang mengena dirinya, melainkan itu penghapusan buat dosa-dosanya. Itu penghapusan buat dosa-dosa dia. Ini musibah menghapuskan dosa. Allah bisa loh jamaah menunda musibah ini, menunda hukuman ini di akhirat. Maka kita bersyukur, alhamdulillah ya, Allah berikan di dunia. Kenapa? Disebutkan di sini, musibah dunia itu nggak lama. Dan musibah-musibah dunia ini boleh jadi dengan sebab-sebab lain kita jadi santai menghadapinya. Jadi ada nikmat lain gitu loh, sehingga kita menghadap musibah. Alhamdulillah lah anak kehilangan motor, tapi alhamdulillah Allah kasih rezeki anak fulus lebih banyak dari itu. Akhirnya musibah ini jadi nggak terasa. Tapi kalau musibah akhirat selama-lamanya. Artinya kalau hukuman buat antum ini ditunda sampai akhirat, selesai sudah. Nggak ada yang bisa membuat antum santai di sana. Makanya penghuni neraka itu berteriak-teriak mengatakan agar diringankan, yauman, satu hari aja diringankan. Nggak ada. Sedangkan di dunia kita kena musibah di sesuatu, tapi yang lainnya masih ada nikmat yang Allah berikan. Maka ketika disegerakan hukuman itu di dunia, seharusnya dia bersyukur. Alhamdulillah, iya ya. Gimana kalau dosa-dosa anak yang banyak itu ditunda di akhirat nanti? Maka alhamdulillah. Itu yang ketiga. Yang keempat, disebutkan bahwasanya musibah dan bala ini sebenarnya sudah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Harus menimpa antum. Musibah itu harus menimpa antum. Dan alhamdulillah musibahnya sudah sampai. Sudah sampai kan, alhamdulillah. Kalau sudah sampai berarti akan pergi musibah ini. Alhamdulillah ya wis ya, ditakdirkan sama Allah SWT. Dan dia sudah tadi bersabar menghadapi musibah tersebut dan akan lewat musibah ini, maka dia mengatakan alhamdulillah, istirahat. Sebenarnya kalau musibah itu menimpa, dia itu istirahat. Dari sisi apa? Dari menunggu musibah ini. Wis mari ya, alhamdulillah. Selesai. Maka kita akan bersyukur kepada Allah atas nikmat selesainya musibah itu dan turunnya musibah itu. Baik, yang kelima. Ini yang kelima yang disebutkan agar engkau bersyukur atas musibah yang menimpamu. Disebutkan anna thawabaha aktsar minha. Sesungguhnya pahala yang Allah berikan itu lebih besar daripada musibah yang menimpa. Pahala yang Allah berikan ini. Jadi musibah-musibah dunia itu sebenarnya lorong-lorong menuju ke akhirat. Dan semua bala dalam urusan dunia itu seperti obat yang memang menyakitkan, tapi antum sembuh bentar lagi. Makanya berapa banyak orang yang dikasih obat ya, awal dikasih obat dia, ya Allah pahit, dah enak, ini itu, ayo umbin. Ya yes, bismillah. Sama wajah yang merengut ya, minum setelah itu, loh, alhamdulillah ya, enak saiki. Bayangkan, musibah itu seperti obat yang pahit tadi itu. Yang antum tidak menginginkannya, tapi setelah antum rasakan ternyata nikmat.
Itu jalan menuju kepada akhirat. Sehingga orang yang mengetahui ini, 5 hal tadi yang kita sampaikan, ya baru dia akan tergambarkan dalam benak dia, oh itu bersyukur atas musibah. Karena musibah itu ternyata memberikan sesuatu yang lebih baik buat dia. Kalau orang tidak menggambarkan pahala yang lebih besar, ya, orang tidak menggambarkan musibah ini alhamdulillah bukan urusan agama, dia nggak akan pernah bersyukur. Yang ada dia akan terus mengeluh atas musibah. Jadi semua kefakiran, penyakit, rasa takut, bala dalam urusan dunia ini ada 5 perkara yang seharusnya orang yang berakal itu gembira dan bersyukur. Yaitu yang pertama, semua musibah dan penyakit itu lebih besar daripada yang menimpa kita. Yang kedua, bersyukur karena musibahnya bukan dalam urusan agama. Yang ketiga, tidak ada hukuman yang Allah berikan di dunia melainkan Allah menundanya di akhirat. Yang keempat, musibah dan bala ini sebenarnya sudah ditulis sejak ribuan tahun yang lalu. Yang kelima, sesungguhnya pahala yang Allah berikan itu lebih besar daripada musibah yang menimpa. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya pada kita semua. Barakallahu fiik.